Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aniat Rizky. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Praumuli, kelas 12-4. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang Perang Teluk Satu atau yang lebih dikenal dengan Perang Iran dan Irak. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang Perang Irak dan Irak, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua video asli atau rekaman asli Perang Iran dan Irak. Boys, in. Leave the doors open. Leave the doors open. Open. Okay, go. Yalla, yalla. Di antara berbagai perang yang terjadi di era Perang Dingin, mayoritas di antaranya terjadi akibat dari persaingan antara blok Barat dan blok Timur, yang juga dikenal dengan sebutan proxy war. Perang Korea, Vietnam, Afghanistan, hingga Perang Israel dalam banyak bagian masih dipengaruhi persaingan antar dua kekuatan besar tersebut. Tapi, bahwa selain perang itu, ada juga perang yang terjadi karena persaingan internal dari dua negara di kawasan Timur Tengah. Perang ini dikenal dengan Perang Iran dan Irak. Keduanya adalah negara dengan kekuatan dan pengaruh yang cukup besar di kawasan Timur Tengah. Konflik ini kadang dianggap sebagai bentuk baru dari persaingan Arab dan Persia yang bertransformasi menjadi Irak dan Iran, dan saat ini menjadi Arab Saudi dan Iran. Tahun 1980, Irak dan Iran terlibat dalam perang besar yang terjadi selama 8 tahun. Konflik ini bermula ketika Presiden Irak yang dikenal sebagai Saddam berniat merebut wilayah Khuzestan yang terkenal kaya akan minyak dan dihuni banyak penduduk beretnis Arab, etnis mayoritas yang hidup di Irak. Ia menginginkan wilayah Sungai Sa'ad al-Arab yang berada di perbatasan Iran dan Irak. Selain menginginkan tanah, Saddam juga khawatir terhadap revolusi Iran pada tahun 1979, sebuah revolusi yang berhasil meruntuhkan dinasti Pahlavi dan mendirikan Republik Teokrasi Islam di bawah kepemimpinan pemimpin agung Iran yaitu Ayatullah Ruhollah Khomeini. Khomeini adalah tokoh yang bermimpi untuk menyebarkan revolusi keagamanya ke wilayah Timur Tengah lain setelah berhasil menjatuhkan Muhammad Reza Pahlavi. Runtuhnya monarki Iran mengakhiri dinasti Pahlavi yang terkenal dekat dengan Amerika Serikat. Pengaruh revolusi Iran juga dikhawatirkan berkembang di Irak dan Saddam sangat tidak ingin jika kekuasaannya diruntuhkan oleh revolusi. Ambisi memperluas wilayah dan usaha menangkal pengaruh revolusi Iran akhirnya membuat para pemimpin Irak memutuskan melancarkan invasi ke Iran. 22 September 1980, pasukan darat Irak menyerang wilayah Khuzestan dan didukung berbagai persenjataan Irak dan Angkatan Udara Irak yang menargetkan pangkalan udara Iran. Di tahun yang sama juga, Irak berhasil merebut kota-kota besar, namun serangan itu tertahan ketika Irak gagal merebut kota Badan yang disebabkan perlawanan kuat dari pasukan Iran, khususnya dari prajurit Garda Revolusi Iran. Berbeda dengan prajurit reguler, Garda Revolusi awalnya bukan berasal dari prajurit yang profesional, melainkan organisasi paramiliter yang terpisah dari militer pada umumnya. Jika militer bertugas mempertahankan wilayah dari Iran, Garda Revolusi dibentuk untuk mempertahankan dan melindungi sistem pemerintah Republik Islam Iran.
Sekalipun awalnya tidak lebih dari milisi, Garda Revolusi berhasil berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh sendi kehidupan di Iran. Garda Revolusi bahkan memiliki pasukan Hud, salah satu pasukan khusus terbaik dari Republik Iran yang banyak ditakuti oleh musuh-musuhnya, bahkan termasuk para prajurit terbaik IDF. Semenjak invasi dimulai, pemerintah Iran merekrut banyak milisi rakyat untuk memperkuat pertahanan, yang terbukti mampu menghambat gerak maju Irak yang secara teknis persenjataan jauh lebih maju. Bahkan di tahun 1981, militer Iran mencoba menyerang balik posisi pertahanan militer Irak. Milisi rakyat yang umumnya diisi para pemuda ini dikerahkan untuk misi-misi berbahaya seperti membersihkan ladang yang penuh ranjau dan membantu tentara di berbagai pertempuran. Singkatnya, Iran mencoba memanfaatkan jumlah penduduknya yang jauh lebih besar untuk menekan keunggulan Irak dalam bidang persenjataan. Titik balik dari perang ini terjadi di tahun 1982, saat Iran mampu memukul mundur pasukan Irak dan merebut kembali wilayah yang sebelumnya dikuasai Irak, termasuk kota-kota besar. Mundurnya Irak memaksa Saddam menawarkan gencatan senjata ke Iran, namun tawaran tersebut ditolak dan Iran ingin terus berperang hingga menjatuhkan Saddam dari kekuasaannya. 3 Juli 1982, Irak dan Iran yang kembali menyerang wilayah Irak melalui operasi Ramadan dengan tujuan untuk rebut kota Basrah. Namun serangan itu gagal karena Irak mampu menahan serangan Irak yang dari segi persenjataan jauh lebih lemah dibanding Irak. Persenjataan Iran terdiri dari berbagai peninggalan militer di masa Pahlavi yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat. Yang masalahnya, pasca runtuhnya kekuasaan dinasti Pahlavi, Amerika Serikat melakukan embargo kepada Iran. Namun, saat Iran berhasil menyerang balik Irak, Amerika Serikat langsung menyatakan dukungan sepenuhnya terletak Irak. Uniknya, Uni Soviet juga memberikan dukungannya kepada Irak. Hal ini menjadi pemandangan yang sangat unik di masa Perang Dingin. Hanya saja, secara rahasia, Amerika Serikat juga menjual persenjataannya ke Iran demi membiayai perang proksi Amerika Serikat secara dua. Masalah penjualan senjata secara rahasia ke wilayah Iran ini akan lebih dikenal dengan kasus skandal Iran Contra. Memasuki 1983, perang telah memasuki fase buntu di saat Iran melakukan serangan terhadap Irak, namun berhasil dipatahkan. Hal ini membuat keduanya memutuskan membangun berbagai parit pertahanan di perbatasan seperti yang dulu terjadi pada Perang Dunia Pertama. Hanya saja, persenjataan yang digunakan sudah jauh lebih modern. Selain parit, ciri khas Perang Dunia Pertama yang ada dalam perang ini adalah taktik serangan human wave Iran yang penduduknya jauh lebih banyak dan gas kimia Irak yang persenjataannya jauh lebih unggul. Berkali-kali, Iran menyerang secara besar-besaran demi merebut kota-kota di Irak seperti Operasi Fajar, Operasi Khaibar, dan Operasi Badar. Berkali-kali juga serangan tidak mampu menembus serangan dari Irak yang memperoleh persenjataan terbaru dari Amerika Serikat maupun Uni Soviet dan negara lain. Tahun 1985, Irak melakukan serangan balasan kepada Iran. Namun, serangan tersebut juga tidak memiliki pengaruh signifikan dalam perang tersebut. Sebagai Fonderat mengalami kebutuhan tidak mencapai memperluas wilayah perang hingga ke wilayah laut di mana pesawat tempur Irak sering menyelang kapal-kapal penyangkut minyak di Iran. Pelabuhan dan infrastruktur strategis lainnya juga dihancurkan dengan tujuan untuk melumpuhkan perekonomian minyak di Iran yang kemudian dikenal sebagai Tankor War. Perang di antara keduanya masih terus terjadi dan mengalami kebuntuan hingga tahun 1988, di mana keduanya akhirnya sepakat untuk menghentikan perang pada 20 Agustus tahun 1988 setelah adanya intervensi Dewan Keamanan PBB yang mengeluarkan resolusi 598 dan karena keduanya sudah terlalu lelah untuk berperang. Perang Iran dan Irak menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi kedua negara dan mempengaruhi harga minyak dunia. Sementara itu, korban jiwa dalam perang ini diperkirakan juga sangat besar, bahkan mencapai lebih dari 1 juta orang,
terutama di pihak Iran yang mencegah korban lebih banyak. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang perang Iran dan Irak atau perang Teluk 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.